Karena sholat tersebut itu boleh dikatakan sholat itu adalah menghadapkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Karena dalam bentuk sholat itu dijalani oleh segala segi agama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salam Rahayu Sagunging Dumadi. Dalam tema kali ini kami akan membuat sebuah cerita tentang versi yang ada di dalam diri saya, yaitu sifat-sifat sang kesatria Piningit yang ada di atas muka bumi ini, atau yang di dalam kehidupan di dunia. Yaitu kalau dalam versi saya itu adalah di tanah Jawa, dari tanah Pasundan sampai dengan ke tanah Jawa sendiri, itu sifat yang ada di dalam dirinya adalah mempunyai sifat 20. Kata bahasa Jawa itu sifat 20. Sifat 20 yaitu yang diambil dari aksara Hono Coroko sampai dengan pungkasan. Nah, sifat 30 sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu adalah sifat 30, yaitu yang diambil dari huruf abjad dari huruf Arab, yaitu alif bata sajim ha kha dal dar ra sin sin sodo to zo ainu infaqo kaf lam mim nun ha lam alif lam ya. Nah, itulah sifat-sifat yang ada di dalam diri sang kesatria Piningit, karena diawali dengan wahyu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Iqra. Itu seperti itu. Itu menurut dalam versi saya. Yang disembunyikan sifat-sifat tersebut itu sifat-sifat yang baik, bukan sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang mengandung kebajikan, yang akan memberikan suatu belas kasih sayang kepada umatnya, yang didasari tanpa pamrih atau tanpa ingin dipuji. Itu sifat-sifat beliau. Bila mana beliau itu menolong seseorang, itu tidak membutuhkan sesuatu imbalan apapun. Bila mana beliau itu menang, tidak ingin suatu pujian apapun, juga tidak akan merasakan bahwa dirinya itu adalah sebuah kemenangan. Dalam kehidupannya sang kesatria Piningit itu selalu akan hidup kebersamaan. Bila mana beliau itu dalam kehidupannya, di dalam kehidupan manusia atau rakyat kecil yang masih butuh pertolongan atau butuh bimbingan dari dalam hal-hal kehidupan yang untuk menuju masa depan atau masa yang akan datang, beliau itu selalu tidak mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang guru. Itu dalam versi saya. Karena di dalam Satria Piningit sendiri itu yang sebenarnya itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kadang saya itu tidak ingin berbicara tentang Al-Quran, karena kalau menurut di dalam versi saya atau di dalam pribadi saya sendiri itu, kita membaca sebuah Al-Quran atau mempelajari dalam isi Al-Quran itu hanya cukup untuk diri kita pribadi, untuk memahami agar kita itu tahu dalam kehidupan di atas muka bumi ini harus bagaimana menjalankan sesuatu kebajikan dan bukan sesuatu yang kebajikan. Semua kitab yang ada di dalamnya, keterangannya semua itu menuju kebenaran dan menuju suatu kebaikan, karena untuk menata kehidupan kepada manusia itu sendiri. Ibarat pohon,
tangkainya itu meluas di atas muka bumi ini dan daunnya itu rimbun, akarnya menghujan ke bumi dalam, agar apabila pohon tersebut itu tertepa angin yang dahsyat tidak akan mudah roboh atau patah dalam tangkainya. Karena pohon itu kalau semakin tinggi akan semakin dahsyat terpaannya angin dan akan mudah tersambar petir. Maka dari itu jadilah sebuah pohon yang kokoh, pohon yang kuat, tapi pohon yang daunnya rimbun dan tangkai dan daunnya itu mampu mengayomi pohon-pohon yang ada di bawahnya. Seperti halnya batu itu, batu yang keras yang mampu untuk dijadikan sebuah fondasi dalam bangunan, dalam membangun hidup. Karena bahasa bangunan itu boleh dikategorikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dalam kehidupan itu. Tanpa fondasi kita itu akan roboh dan mudah hancur dimakan oleh rayap. Itu seperti itu dalam versi saya, saudara-saudaraku. Karena apa? Saya selalu membaca sebuah kitab. Setelah saya baca apa yang ada di dalam isi kitab tersebut, lalu saya itu akan baca pula tentang tafsir atau artinya. Bukan berarti saya itu mengaku atau saya itu menunjukkan dirinya bahwa saya itu tahu tentang Al-Quran. Bukan, saya hanya sedikit tahu tentang Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu sebetulnya dalam Al-Quran yang ada di dalam buku tersebut itu, isinya itu di dalam itu perjalanan hidup orang terdahulu, baik buruknya para orang terdahulu. Yang baik itu beliau itu akan mendapatkan suatu surga. Yang disebut surga itu adalah suatu kebahagiaan yang ada di dalam hati, di dalam contoh di atas muka bumi ini. Dan apabila perjalanan yang buruk itu bagaikan kehidupan yang di neraka, suatu contoh di atas muka bumi ini, orang yang selalu hatinya itu penuh dengan ambisi dan emosi dan mudah marah dan mudah menghujat kepada orang lain. Itulah isi Al-Quran yang ada. Mungkin tentunya bagi orang-orang yang selalu membacakan sebuah Al-Quran, mempelajari dari bahasa Arabnya maupun dari tafsirnya, kurang lebihnya seperti itu. Seperti halnya saya pelajari perjalanan hidup sesudah mati pun saya juga pelajari, karena agar saya itu kehidupannya itu akan lebih hati-hati untuk menjalani dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ini khusus untuk pribadi saya, walaupun saya itu mungkin boleh dikatakan orang yang tidak begitu alim, tapi saya itu menjalankan sebuah sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari agama Buddha, Hindu, Kristen maupun Konghucu dan Islam itu sendiri, agama yang saya anut. Tentunya semua orang sholat atau sembahyang itu menghadapkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Orang yang masih di dalam sholatnya itu, contohnya itu sedang menghadapkan hati kepada Yang Maha Kuasa, tapi dalam pikirannya kok terlintas sesuatu. Oh, saya tadi itu sesuatu, saya barang ketinggalan ternyata di sana. Nah, itu artinya itu belum sepenuhnya menghadapkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Itulah dalam kehidupan untuk menata perjalanan di atas muka bumi ini, kita itu harus saling menghargai, saling menghormati di antara satu sama lain. Karena kehidupan yang indah dan bahagia membuat dalam keluarga kita maupun dalam kehidupan kita kepada
teman atau rekan atau saudara semuanya itu kehidupan yang akan menjadi indah itu kita itu harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang ada di dalam kitab maupun yang ada di dalam Al-Quran tentunya, karena sesuatu perjalanan yang telah tertulis di dalam kitab maupun Al-Quran atau kitab yang lain itu perjalanan-perjalanan yang nyata, perjalanan-perjalanan yang telah dijalani oleh orang terdahulu atau para leluhur kita, yang dijadikan sebuah contoh untuk generasi-generasi penerus atau kepada umatnya, kepada umat Rasulullah sendiri. Maka dari itu mari kita saling bergandengan tangan, kita saling bersaudara walaupun kita itu rakyat kecil, karena kita itu akan gandengan tangan dari bawah tentunya akan sampai di atas pun juga akan menjadi indah dalam kehidupannya. Kiranya seperti itu dalam bahasan kali ini. Bukan berarti saya itu mengetahui segala sesuatunya, karena hidup itu selalu belajar dan belajar sebelum kita itu diambil oleh Yang Maha Kuasa dalam kehidupannya. Karena orang yang belajar dan belajar itu akan diberi selalu pengetahuan yang belum kita itu ketahui. Itulah dalam kehidupan manusia, agar kita itu selalu hidup eling dan waspada. Dan sifat 20 atau dengan sifat 30 itu akan saya bahas video yang akan datang, karena waktu yang tidak memungkinkan. Cukup sampai di sini dulu saudara-saudaraku. Barangkali dalam bahasan kali ini dalam versi saya itu bermanfaat untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.